Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih membahas mengenai malaikat-malaikat Allah. Ya, dalam hal ini kita sudah lanjut ke materi berikutnya. Nah, kalau sebelumnya kita membahas tentang karakter dari malaikat itu, kemudian diciptakan dari apa, perbandingannya dengan makhluk lain bagaimana. Nah, sekarang ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Karena yang kita tahu, para malaikat itu selalu taat, tidak pernah membangkang perintah Allah. Nah, itu adalah salah satu sifat yang harus kita contoh. Berikutnya, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kita tahu ada malaikat yang siap mencatat perbuatan kita, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Sekecil apapun perbuatan itu pasti tercatat. Ya. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran. Meskipun sekecil apapun perbuatan itu pasti ada balasannya. Mau itu perbuatan baik ataupun perbuatan yang tidak baik. Ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini adalah contoh perilaku ya yang bisa kita lakukan berkaitan dengan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah. Bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Jadi nggak pelit kalau ada temen yang bertanya mengenai ilmu. Bahkan kita sendiri misalnya yang mau menyebarkan ilmunya. Kalau kamu bisa tata cara tayamum misalkan, kemudian ada teman kamu yang belum bisa, boleh kita ajarkan. Ataupun ilmu-ilmu lainnya. Kemudian iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal tentu saja. Iman kepada malaikat Israfil, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Israel mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut, ya agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau dalam keadaan baik. Ya. Karena kematian ini adalah sesuatu yang pasti, tidak akan tidak. Semua orang pasti akan meninggal. Maka kita harus mempersiapkan itu. Kita nggak pernah tahu kan kehidupan di akhirat itu bagaimana. Yang jelas tugas kita itu beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan nanti. Iman kepada malaikat Munkar dan Nakir, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Na'udzubillah. Bukan diringankan lagi, tapi kita tentu saja berharap kita tidak mendapat siksa kubur. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Lalu iman kepada malaikat Raqib. Tadi yang memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Karena malaikat Raqib ini akan bersiap untuk mencatat perbuatan kita. Bahkan ya, jika kita memikirkan sesuatu kebaikan, meskipun baru niat, itu sudah tercatat sebagai amal yang baik. Sebaliknya, dengan perbuatan buruk itu
tidak akan Allah catat sebelum benar-benar dilakukan. Kalau baru niat saja dan belum dilakukan, itu tidak akan dicatat dulu, kecuali kalau sudah dilakukan. Ya, jadi ini adalah hal yang harus kita lakukan, menjauhi niat buruk. Meskipun tadi ya, niat itu tidak dihitung sebagai amal buruk sebelum dilakukan, tetapi kita harus menghindari niatnya dulu. Ya, menghindari perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Nah, belakangan ya, Bapak lihat anak-anak sekarang, bukan anak-anak saja, tapi remaja juga atau pemuda begitu. Bapak sering lihat yang melakukan ini nih, perkataan yang kotor di sosial media dan sebagainya. Ini disebut toksik, dan entah kenapa kata-kata toksik itu dianggap keren, dianggap gaul dan sebagainya. Padahal itu hal yang jelek. Kemudian iman kepada malaikat Ridwan, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Nah, ini adalah salah satu keinginan kita setelah kehidupan di sini, yaitu masuk surga. Jangan dikira kata orang kalau orang Islam sudah pasti masuk surga, ya belum tentu juga. Ya, jika perbuatannya buruk terus, ngaku-ngakunya Islam tapi sholat nggak pernah, ya, kemudian malah melakukan perbuatan musyrik dan sebagainya, justru akan masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik. Dan terakhir, kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Ya. Nah, setelah belajar mengenai karakteristik malaikat, ya, sehingga kita mengenal bagaimana malaikat, pentingnya iman kepada malaikat, dan mencontoh atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Silahkan kalian baca ya, di sini ada kisah tentang kejujuran seorang santri. Silahkan dibaca sendiri nanti. Boleh di buku paketnya atau bisa juga di video ini saja di pause oleh kalian, dibaca dulu. Kalau sudah, nah silahkan dikerjakan tugasnya yang ini. Ya. Nah, yang pilihan ganda seperti biasa, kalian tidak usah menulis soalnya, cukup tulis jawabannya saja di buku catatan. Untuk pilihan ganda, alfabetnya saja, misalnya 1A, 2B, 3C, 4D, dan seterusnya. Pilihan ganda 10 nomor, lalu kemudian dikerjakan juga uraiannya. Sama uraian pun jawabannya saja, tidak usah dengan soalnya. Kalau sudah, dikirim ke Google Classroom, bukan ke WhatsApp. Jika ada hal yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.